Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, mari siapkan hati kita. Kita mau menerima berkat Tuhan pagi hari ini. Kita mau menyanyi, memuji, mengagungkan Dia. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mengagungkan Engkau Tuhan. Tiada lain selain Engkau yang kami sembah. Dalam nama Tuhan Yesus yang layak kami puji, yang layak kami sembah. Haleluya, haleluya. Hanya Engkau
menaikkan pujian dan syukur kepada Engkau Tuhan, Bapa Pelihara Tuhan sepanjang hidup kami. Terima kasih buat hari ini Engkau masih memberi kepada kami kesempatan untuk kami boleh beribadah di dalam Tuhan. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau begitu baik. Kami sangat memuji memuliakan nama Tuhan. Dan hari ini kami menyembah Engkau, ibadah kepada Engkau. Inilah anugerah Tuhan yang Kau berikan pada kami. Ya, hati kami terbuka untuk-Mu Tuhan. Terima kasih Menjamah hati kami. Dan kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, urapi hamba Tuhan yang melayani kami Tuhan. Dan kami yang dilayani Tuhan berkati kami dari permulaan sampai akhir pada ini. Beserta mereka yang masih dalam perjalanan ya Tuhan. Kami serahkan semuanya kepada Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Kami buka ibadah ini. Haleluya. Amin. Amin. Masih tetap berdiri, boleh menyapa satu dengan yang lainnya. Boleh melambaikan tangan, puji Tuhan. Masih tetap berdiri, kita mau dengan sukacita memuji Tuhan. Mari umat tebusan Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita perlu menerima kuasa Tuhan. Curahkan di tengah-tengah kami pada hari ini. Haleluya, haleluya.
kembali. Kami bersyukur Tuhan, kalau kami boleh lahir di Indonesia. Kami percaya tidak ada yang kebetulan. Kami percaya Tuhan yang sudah tempatkan kami di Indonesia. Karena itu Tuhan, biarlah hidup kami boleh menjadi berkat di mana kami dilahirkan. Saat ini juga kami mengangkat suara dan hati kami untuk bangsa kami Indonesia. Biar roh-Mu dicurahkan di tengah-tengah bangsa ini. Pemulihan terjadi untuk bangsa kami Indonesia, Tuhan. Haleluya. Syukur untuk setiap rencana-Mu dan rencana-Mu yang mulia.
kami percaya Engkau ada di tempat ini Tuhan, sedang menjamah kami, sedang menjamah keluarga kami, sedang menjamah hidup kami. Yang sakit dipulihkan, yang lemah dikuatkan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Beracarlah di dalam kehidupan kami. Kami boleh merasakan hadirat-Mu, kuasa-Mu sedang bekerja pada pagi hari ini. Ketika kami memuji-Mu, kami boleh melihat kuasa-Mu sementara dinyatakan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Berkati kami semua pada pagi hari ini dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Ketika kita memuji Tuhan, kita boleh merasakan kuasa pujian penyembahan itu, amin. Haleluya. Saya yakin ketika saudara sakit, ketika saudara memuji Tuhan, saudara pasti disembuhkan oleh Tuhan. Amin. Karena doa dan pujian itu ada kuasa, saudara, yang sementara Allah akan nyatakan di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, saya biasanya bersama istri, bersama anak-anak, kami selalu berdoa di ruko di mana kami tinggal, di bawah kami usaha. Kami setiap hari Minggu, setiap hari boleh dikatakan kami selalu memuji Tuhan. Ya, saya sebagai seorang pendeta, saya harus memimpin keluarga, istri dan anak mertua saya untuk lebih dekat sama Tuhan. Satu waktu ketika kami sedang memuji Tuhan, menyembah Tuhan, ya namanya di ruko itu tetangga-tetangga pasti dengar gitu kami memuji Tuhan. Tiba-tiba satu waktu ada SMS masuk. Biasa kan di toko itu ada nomor WA gitu. Terus ada tetangga dia WA saya gitu. Pak, saya berapa waktu ini saya senang mendengar Bapak memuji Tuhan gitu, berdoa. Saya dengar dan saya kadang-kadang kalau saya ada masalah ketika Bapak sedang memuji Tuhan, menyembah Tuhan, masalah saya dilepaskan, dibebaskan dari pergumulan saya. Saya akhirnya saya WA dia, saya kuatkan dia. Dan sih saya dapat pelajaran bahwa ketika kita memuji Tuhan, kita memuliakan Tuhan, mungkin orang lain bisa diselamatkan. Mereka bisa dipulihkan dengan pujian penyembahan kita. Karena di pujian dan penyembahan kita itu ada kuasa. Amin. Amin. Ada kuasa Tuhan yang sementara bekerja. Mungkin saudara sedang nyanyi di mobil atau di mana saja. Kalau saudara dengan sungguh-sungguh, saya yakin dan percaya kuasa pujian penyembahan itu akan terjadi di dalam hidup kita. Paulus dan Silas ketika mereka di penjara, apa yang mereka lakukan? Mereka memuji, berdoa kepada Tuhan. Akhirnya mereka dibebaskan, dipulihkan dari masalah yang mereka hadapi. Mereka dibebaskan. Karena itu pagi hari ini saudara-saudara, ketika kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan harus dengan sungguh-sungguh. Kita datang kepada Tuhan, memuji Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini saya waktu dari kongres, saya dengan Bapak Gembala, dengan Ibu Ruth, Pak Filipus, berapa hari itu saya pulang dingin, karena di Batu Malang itu begitu dingin, saya batuk-batuk sampai saat ini. Tapi puji Tuhan, Tuhan memberikan kekuatan. Ternyata di Batu Malang itu lebih dingin dari Bandung, Pak Pendeta ya. Dingin banget di sana Batu Malang. Tapi Tuhan telah menolong, memberkati kongres sehingga boleh berjalan dengan baik. Ibu saya boleh hadir pada saat ini juga, dia dari Manado. Saya ajak ke Bandung. Dia gembala sidang di kampung di Bolang-Mondo, di satu desa Bumbungon. Kalau yang sekretaris umum, istrinya di anak bimbing dari ibu saya gitu. Jadi di Bumbungon. Jadi puji Tuhan boleh berada bersama-sama dengan kita. Pagi hari ini kita akan baca di 2 Petrus 3 ayat yang ke-18. 2 Petrus 3 ayat yang ke-18, karena tema kita pada sepanjang bulan ini yaitu bertumbuh secara rohani. Coba kita baca-baca 2 Petrus 3 ayat 18. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan
sekarang dan sampai selama-lamanya. Sekali lagi, 1, 2, 3. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia, dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Bertumbuh secara rohani. Salah satu tolak ukur pertumbuhan rohani kita adalah hidup yang berbuah. Tolak ukur pertumbuhan kekristenan kita adalah berbuah. Apa gunanya kita di kebun kita punya pohon apel yang kokoh, daun-daun yang rimbun, tapi apel itu tidak berbuah? Apa gunanya pohon pisang di pekarangan kita? Dia begitu tinggi, akarnya bagus, tapi dia tidak berbuah. Bertumbuh tapi tidak berbuah. Tidak ada artinya kita menjadi orang Kristen bertahun-tahun, tetapi rohani kita tidak bertumbuh, tidak pernah menghasilkan buah. Udah 30 tahun bergereja di sini, menjadi orang Kristen, tapi rohani kita tidak pernah bertumbuh-tumbuh, bahkan tidak pernah berbuah. Sudah 30 tahun tapi masih Kristen kekanak-kanakan. Hidup tidak pernah berbuah, tidak pernah menjadi berkat kepada orang lain. Setiap beribadah ke gereja tapi tidak akur dengan tetangga. Sering tipu sana sini. Padahal sudah lama menjadi orang Kristen, tapi hidupnya tidak pernah bertumbuh. Mulutnya tidak pernah dijaga. Hidupnya tidak pernah menjadi saksi kepada orang lain. Ke gereja, ya cuma rutinitas saja. Tapi saya pastikan kita adalah orang-orang Kristen yang bertumbuh, amin. Rohani yang bertumbuh, amin. Ciri-ciri orang yang tidak bertumbuh secara rohani adalah mudah tersinggung. Bahasa Manado bilang Pak Manaju. Bahasa Batak saya nggak tahu apa. Suka ngambek. Nah, seperti itu. Seperti anak kecil dengar khotbah yang keras dari Bapak Gembala, kadang-kadang cepat tersinggung. Ditegur, tersinggung seperti anak kecil. Ini adalah orang-orang yang sifat kekanak-kanakan, rohani yang belum dewasa. Satu waktu saya di Bumbungan, di tempat mami saya itu, ada seorang mahasiswa, dia lagi nyanyi ke depan. Lagu yang mereka nyanyikan itu jangan berhenti jotu mabu-mabu. Berhenti, kalau bahasa Indonesia berhenti, jangan mabuk-mabuk gitu. Pas mereka nyanyi di depan, ternyata ada jemaat yang hadir itu yang lagi mabuk. Lagi mabuk, baru minum cap tikus, minum tuha. Bapak, siapa itu yang pernah ke Manado? Pak siapa namanya? Pak Filipus, katanya dia pernah ke Manado tapi tidak pernah minum cap tikus Pak ya. Pernah ke Manado, jadi tahu orang Manado itu kebanyakan suka minum. Aduh. Pas mereka nyanyi ke depan, bapak yang ada di belakang itu tersinggung karena lagunya berhenti jotu mau. Akhirnya dia pulang ke rumah, dia ambil parang, dia kejar. Akhirnya mami saya ini langsung ajak yang mahasiswa ini pergi ke kamar, ditutup di kamar karena dia sudah bawa parang gitu. Untuk katanya ya mungkin ya karena sudah mabuk ya seperti itu. Jadi dia cepat tersinggung dengan sudah dinyanyikan. Akhirnya waktu dia datang mabuk,
dia tersinggung seperti itu. Dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit melaju. Ini ciri-ciri orang yang tidak memiliki pertumbuhan rohani yang normal. Dan berikut, suka mengkritik orang dengan kritikan yang tidak membangun. Ada seorang pendeta waktu dia selesai khotbah di depan, dia salaman dengan jemaat yang ada di depan. Terus jemaat ini bilang begini, Pak Pendeta, khotbah Pak Pendeta hari ini terlalu panjang. Akhirnya minggu kedua, minggu berikut dia khotbah, ya supaya jangan panjang. Akhirnya dia khotbah agak pendek sedikit. Terus ketemu dengan jemaat itu, jemaat bilang, Pak Pendeta kok khotbah hari ini terlalu pendek. Kemarin panjang, sekarang terlalu pendek. Akhirnya hari ketiga, saudara-saudara, ketika pendeta ini selesai berkhotbah, dia ketemu lagi dengan jemaat ini. Terus jemaat ini karena suka kritik, dia bilang begini sama pendeta, Pak Pendeta, dasi Pak Pendeta hari ini terlalu panjang sebelah gitu, panjang. Sudah kritik khotbah panjang dan pendek, sudah kritik lagi pendeta yang dasinya agak panjang dikit. Terus jadi pendeta dalam hati dia bilang, lidah ibu juga terlalu panjang, kalau saya gunting saya bisa potong lidah ibu. Karena suka gini-gini, suka ngomong, suka kritik-kritik yang tidak membangun. Tapi saya yakin dan percaya di gereja ini tidak ada seperti itu. Amin. Haleluya. Saling menguatkan, saling mendorong satu dengan yang lain untuk kemajuan kita. Amin. Saling membangun, saling menguatkan. Pertumbuhan rohani tidak terjadi dalam waktu yang singkat, tapi proses. Amin. Amin. Umur tidak bisa menentukan tingkat pertumbuhan rohani kita. Ada yang masih muda tapi rohaninya udah luar biasa. Seperti ibu yang WL, oh luar biasa saya lihat WL-nya. Amin. Tapi ada juga yang sudah tua, rohaninya luar biasa seperti ibu-ibu yang pada saat ini. Amin, haleluya, puji Tuhan. Rohani kita semakin tua semakin bertumbuh, bukan semakin mati. Semakin bertumbuh. Mengapa kita harus bertumbuh secara rohani? Karena Tuhan mau rohani kita bertumbuh. Bertumbuh dalam apa? Di 2 Petrus 3 ayat 18 bagian A. Bertumbuh dalam kasih karunia dan pengenalan akan Tuhan. Kita ada karena kasih karunia Tuhan. Amin. Amin. Kita ada oleh karena anugerah daripada Tuhan. Amin. Biarlah setiap hari kita boleh merasakan ini, merasakan kasih karunia Tuhan, dan setiap hari kita semakin mengenal Tuhan. Amin. 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 Mengenal Tuhan itu secara pribadi. Bagaimana caranya supaya rohani kita bertumbuh dalam kasih karunia dan pengenalan akan Tuhan? Yang pertama, kita harus rajin. Saudara mau bertumbuh secara rohani, amin? Amin. Yang pertama itu kita harus rajin. Rajin berdoa, rajin baca Alkitab, rajin beribadah, rajin melayani Tuhan. Di mana rohani kita bisa bertumbuh tapi kita malas berdoa. Amin. Bagaimana rohani kita bisa bertumbuh kalau kita malas baca Alkitab? Siapa yang ada baca Alkitab hari ini bisa lambaikan tangan? Oh, cuma Bapak Gembala sama Ibu. Bukan cuma saja kita ke gereja, kita bisa baca Alkitab, dengar firman Tuhan, tapi biarlah setiap hari ini yang kita lakukan. Amin. Jangan kita malas untuk berdoa kepada Tuhan. Ibu saya teladan bagi saya dalam hal berdoa. Dia jam 4 pagi dia udah berdoa kepada Tuhan. Saya kalau tidur sama-sama sama dia, saya lihat dia udah bangun berlutut berdoa baca Alkitab. Setiap hari jam 4, jam 11 dan sebelum tidur dia ada satu jam dia berdoa kepada Tuhan. Teladan bagi saya, supaya saya mau jadi seperti dia, rajin berdoa, mencari hadirat Tuhan, mencari hadirat Tuhan setiap hari. Rajin berdoa kepada Tuhan, rajin melayani Tuhan. Kalau kita sudah tidak lagi rajin, saudara-saudara,
Tuhan tidak akan pernah memberkati kita. Banyak masalah-masalah yang bisa terjadi dalam hidup kita. Kalau kita sudah kurang berdoa kepada Tuhan, masalah itu semakin banyak pasti akan terjadi dalam hidup kita. Kita udah lalai beribadah, bersekutu dengan Tuhan. Satu waktu saya diundang untuk melayani di gereja Sidang Jemaat Allah di Talaman di Sumatera Selatan. Ini gembala ini dia bilang sama saya, Pak Dani, tolong khotbah di gereja saya. Terus doa ada yang mau didoakan, ada yang kerasukan setan. Saya bilang sama tim saya, sebelum kita mau ke melayani di sana kita harus berpuasa dulu. Kita harus berdoa. Akhirnya selesai saya pelayanan, tiba-tiba saya pergi ke satu rumah yang ada di situ, ada seorang yang sementara dirasuk setan. Waktu saya masuk ke rumah itu, memang saya merasakan ada yang kurang enak di sini. Saya bilang kepada jemaat, karena waktu itu jemaat ada dikatakan ada 50 orang yang hadir. Karena saya juga bingung kok banyak orang yang datang gitu. Saya juga dalam hati saya, kalau orang ini nggak dilepaskan gimana? Saya mungkin malu seperti itu. Akhirnya waktu saya masuk, saya bilang, ayo kita buat lingkaran. Tapi waktu itu saya sudah lihat ada orang itu yang sementara dibelenggu oleh setan. Akhirnya saya katakan begini, ayo saat ini kita akan memuji Tuhan, kita akan menyembah Tuhan lebih dahulu. Waktu itu saya nyanyi satu lagu, bukan dengan kekuatanku. Saya ajak, mari kita memuji Tuhan, mari kita memuji Tuhan, mari kita menyembah Tuhan. Ketika kami sementara memuji Tuhan, orang yang dirasuk setan itu sedang bergejolak, bermanifestasi. Dia mulai kepanasan, dia mulai terguling-guling di situ. Ketika saya bilang sama jemaat yang hadir pada waktu itu, mari kita lebih lagi menyembah Tuhan, meninggikan Tuhan. Akhirnya apa yang terjadi? Ketika kami sedang memuji Tuhan, orang itu pada waktu saat itu juga dia dibebaskan dari ikatan setan. Udah bertahun-tahun dia dibelenggu oleh kuasa kegelapan. Dia merontak-rontak pada waktu itu. Tapi ketika kami memuji Tuhan, menyembah Tuhan, kuasa Tuhan boleh bekerja. Akhirnya waktu mereka ngobrol-ngobrol, ternyata seorang pemuda ini dulunya aktivis gereja, rajin melayani Tuhan, rajin ke gereja. Tapi ada satu waktu dia mulai malas, dia mulai enggak lagi pernah ke gereja. Dan di sana dia mengalami hal-hal yang seperti ini. Saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jangan kita pernah malas untuk kita mencari Tuhan. Amin. Kalau saudara mau diberkati, keluargamu mau diberkati, mari setia kepada Tuhan, mari rajin kepada Tuhan. Jangan kita menjadi orang Kristen yang malas. Kalau kita malas, kita disuruh belajar kepada siapa? Semut. Saudara tahu semut itu binatang yang kecil. Kita injak dia mati, kita cubit dia bisa mati, saudara-saudara. Tapi pernah gak kita lihat semut itu dia tidur-tiduran, malas-malasan, ongkang-ongkang kaki? Pernah kita lihat gak semut itu? Kalau waktu kita makan, kita lihat di meja, kalau dia ada semut, dia mulai jalan mencari makanan. Kalau dia dapat sebutir gula, dia mulai gotong, bawa ke sarangnya untuk dinikmati bersama-sama. Kalau dia dapat makanan yang lebih besar, dia mulai ajak temannya untuk digotong bersama-sama. Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah di dalam hidup kita, kalau rohani kita mau bertumbuh, kita mau rajin, tidak malas. Amin. Amin. Saya kadang-kadang saya masuk ke gereja ini, saya cuma ketemu sama Bapak siapa yang penerima tamu, Pak Johan. Sampai istri saya bilang, kok saya setiap kali ke gereja ini ketemu sama Pak Johan, kenapa nggak ada jemaat yang lain yang temani Pak Johan atau diganti yang lain? Saya kurang tahu seperti itu. Tapi ini mungkin ya memang panggilan masing-masing lah. Ini mungkin panggilan Pak Johan untuk jadi penerima tamu, tapi ini jadi teladan bagi saya.
Dia begitu rajin, dia duduk di depan. Umurnya tidak muda lagi, tapi dia benar-benar saudara-saudara rajin, dia mau melayani Tuhan. Amin. Kita beri tepuk tangan bagi Tuhan. Mungkin nanti satu waktu ada ibu-ibu yang sudah lebih tua juga bisa jadi penerima kamu di depan. Atau yang muda-muda. Ini yang harus kita lakukan supaya kita semakin bertumbuh rohani kita. Yang kedua, rohani kita kalau bertumbuh bukan cuma rajin, tapi kita harus melakukan dengan sungguh-sungguh. Tidak ada gunanya kita rajin bergereja, beribadah, tapi hati kita bercabang. Kita tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sungguh-sungguh artinya tidak main-main, dengan segenap hati, dengan tekun atau benar-benar. Kalau kita beribadah, mari kita beribadah dengan serius, dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati. Jangan cuma datang ke gereja cuma tidur. Bukan, gereja ini bukan tempat tidur. Datang ke gereja cuma main WA terus, chatting Facebook. Saya kadang-kadang kalau gereja HP-nya saya tinggalin di mobil. HP saya gitu. Karena ini membuat kita nggak serius, saudara-saudara. Lalu saya pernah tegur ada jemaat di tempat saya melayani. Saya lagi serius beribadah, tapi dia bisa-bisa itu lagi main game. Karena masih anak muda, saya tegur, jangan, stop dulu. Jangan main game, ini di gereja, di ibadah dia. Tutup. Gimana kita mau serius? Gimana kita mau serius kalau kita nggak fokus? Kita nggak serius sama Tuhan. Di tetangga saya itu ada orang Advent. Dia hari Sabtu, hari Jumat malam, dia terakhir dia masak. Hari Sabtu itu dia berhenti, dia nggak pernah bekerja lagi, nggak beraktivitas yang lain. Mereka cuma mau berhari Sabat, beribadah kepada Tuhan, menyiapkan hidup mereka untuk mencari Tuhan. Mau sungguh-sungguh berfokus untuk menyembah Tuhan. Saya yakin dan percaya pada pagi hari ini, kalau kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, Tuhan akan memberkati kita. Amin. Tuhan akan menjamah hidup kita. Tuhan akan menolong, Tuhan akan memberkati hidup kita. Ke gereja bukan kita mau mencari kaya, saudara-saudara. Saya yakin semua kita akan diberkati Tuhan, amin. Tapi kadang-kadang banyak orang, sekarang banyak gereja yang menawarkan kamu ke gereja sini kamu akan kaya. Kalau ibadah di sini kamu gak akan sakit-sakit. Kamu akan dapat banyak berkat. Akhirnya mulai berbondong-bondong ke sana. Ketika mereka nggak diberkati Tuhan seperti mereka, keinginan mereka, mereka tinggalkan Tuhan. Ke gereja cuma mau cari mujizat, bukan kepada pemberi mujizat. Itu banyak orang Kristen seperti itu. Ke gereja cuma mau cari mujizat. Saya bukan mania mujizat. Saya percaya mujizat Tuhan. Bangsa Israel, bangsa yang paling banyak mengalami mujizat Tuhan. Sudah tahu bangsa Israel itu hampir setiap waktu, setiap saat mereka mengalami mujizat Tuhan. Mereka dikasih mana? Roti. Kasih burung puyuh, diberikan air, malam diberikan cahaya, tiang awan, tiang api. Mereka mengalami mujizat, tapi yang masuk ke tanah Kanaan cuma berapa orang? Cuma Yosua dan Kaleb. Padahal di mana orang-orang yang mengalami mujizat Tuhan itu? Karena mereka cuma fokus kepada mujizat. Mereka tidak serius kepada Tuhan. Mereka tidak serius mencari Tuhan, mencari hadirat Tuhan. Oh, saya mau ke gereja ini karena pendeta ini yang khotbah.
Kalau pendeta ini yang khotbah ya malas. Mereka cuma melihat figur yang ada di depan, bukan mencari firman Tuhan. Siapa yang membawakan firman Tuhan di depan? Kita terima karena itu dari Tuhan, amin. Amin. Karena itu yang sanggup menolong memulihkan hidup kita. Oleh karena itu saudara-saudara, kalau kita mau bertumbuh secara rohani, kita harus serius dengan Tuhan. Sungguh-sungguh dengan Tuhan setiap hari. Dengan segenap hati. Jangan percaya ini, percaya itu. Cuma kepada Tuhan. Dan saya yakin dan percaya Tuhan akan memberkati. Tuhan akan menolong hidup kita. Kita akan mengalami mujizat kuasa daripada Tuhan. Ibrani 11 ayat 6. Coba kita baca. Ibrani 11 ayat yang ke-6. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Tuhan memberikan upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Ada upah bagi orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Ada upah bagi orang yang sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Pengaruh dunia ini sangat kuat. Kalau kita tidak fokus sama Tuhan, kita bisa terjebak dengan keinginan dunia ini. Saudara pulang ke rumah saat ini, di jalan, di mobil saudara, udah mulai banyak pengaruh-pengaruh dunia ini. Kalau kita nggak fokus sungguh-sungguh kepada Tuhan, kepada firman-Nya, kita bisa terpengaruh dengan kehidupan dunia saat ini. Saudara yang terakhir, yang ketiga, kalau rohani kita mau bertumbuh, kita harus rajin beribadah, berdoa, melayani, terus kita lakukan itu dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga, kita harus melakukan dengan iman. Amin. Amin. Segala sesuatu yang kita lakukan harus dengan iman, dengan percaya bahwa apa yang kita sembah, apa yang kita lakukan itu adalah satu hal yang luar biasa. Kita percaya kepada Tuhan bahwa Dia sanggup menolong, memberkati hidup kita. Tidak cukup kita rajin, tidak cukup kita sungguh-sungguh, tapi kita harus punya iman yang bertumbuh. Contohnya ada di dalam Alkitab, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Iman mereka itu luar biasa. Iman mereka bertumbuh luar biasa, saudara-saudara. Mereka ini adalah orang-orang Ibrani yang dipanggil untuk melayani di kerajaan Babel. Ketika mereka di Babel, mereka tidak terpengaruh dengan orang-orang pada waktu itu. Iman mereka kepada Tuhan itu luar biasa. Walaupun mereka ada di daerah lain, di daerah yang penyembah berhala, ketiga orang ini, mereka punya pendirian yang kuat kepada Tuhan. Bahwa mereka cuma menyembah Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Tidak ada yang mereka sembah selain Tuhan. Saudara-saudara, di satu titik mereka diperhadapkan dengan keputusan yang berat. Disuruh Raja Nebukadnezar untuk menyembah patung atau enggak. Ini satu keputusan yang diberikan oleh raja pada waktu itu. Akhirnya singkat cerita apa yang mereka lakukan? Mereka tidak mengikuti perintah daripada raja untuk menyembah patung. Mereka katakan mereka cuma mau menyembah Allah yang mereka sembah pada waktu itu. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka dihukum, dibuang ke dapur api. Tapi kuasa Tuhan bekerja. Mereka dibebaskan dari hukuman itu. Cerita ini saudara-saudara menggambarkan di dalam hidup kita. Marilah saudara-saudara, segala sesuatu yang kita lakukan, mari kita dengan sungguh-sungguh kita percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan yang kita sembah
adalah Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang menyembuh, Tuhan yang memulihkan hidup kita. Oleh karena itu pada pagi hari ini, kalau rohani kita mau bertumbuh, mari kita punya iman yang teguh kepada Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mungkin saat-saat ini kita sedang mengalami persoalan, masalah. Mungkin lagi sakit, lagi mengalami masalah dalam keluarga. Tapi yakin dan percayalah, dengan iman kita kepada Tuhan, Tuhan sanggup menolong hidup kita. Tuhan sanggup memulihkan hidup kita. Tuhan sanggup akan memberkati hidup kita. Puji Tuhan. Inilah renungan firman Tuhan pada pagi hari. Saya undang pemain musik, kita akan nyanyi satu pujian yang mengatakan, bukan dengan kekuatanku. Tahu nggak lagunya? Bukan dengan kekuatan. Haleluya, puji Tuhan saudara-saudara. Biarlah pada pagi hari ini rohani kita dari hari ke hari bisa terus bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. Bukan dengan kekuatan ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Kaulah kuatku. Haleluya. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan ku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Mari kita beri bersama-sama. Haleluya. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkau kuat Tuhan. Haleluya. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan. Amin Tuhan. Peganglah tangan kami Tuhan. Haleluya. Amin Tuhan. Pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Yang wanita saja yang menyanyikan pujian dari awal. Bukan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku. Amin. Tanpa Tuhan yang berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku tak mampu sendiri. Amin Tuhan. Engkaulah kuatku. Amin Tuhan. Engkau kuat
Tuhan. Kesembuhan datang darimu Tuhan. Kekuatan hanya datang darimu Tuhan. Kupandang wajah-Mu, kupandang wajah-Mu. Amin. Pegang tangan kami Tuhan. Pegang hidup kami, pegang keluarga kami, pegang hidup kami Tuhan. Haleluya. Pandang wajah-Mu, pandang wajah-Mu, kami berseru. Haleluya. 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 Mari beberapa saat ini berdoa kepada Tuhan. Beberapa saat ini berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Mari berdoa. Haleluya. 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 Yesus, Engkau menolong kami. Engkau pertolongan kami Tuhan. Haleluya. 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 Jamah kami Tuhan. Jamah kami. Jamah keluarga kami. Jamah kami Tuhan. Jamah kami. Saya masih ada Haleluya. 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 Yesus, pegang tangan kami. Pandang wajah tanpa musik, cuma aja yang nyanyikan. Amin. Pertolonganku datang darimu, ya Tuhan. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan kami. Kaulah harapan Kupandang wajah-Mu Tuhan. ku pandang wajah-Mu dan berseru. Pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan. Kaulah harapan dalam hidupku. Tuhan, peganglah tangan kami. Ya Tuhan. Peganglah keluarga kami. Yes.
Peganglah hidup kami Tuhan. Kami tidak mampu untuk berjalan sendiri. Kami butuh Engkau Tuhan, selalu ada di dalam hidup kami. Kami tidak bisa berjalan sendiri tanpa-Mu Tuhan. Tuhan, tolong kami. Berkati hidup kami Tuhan. Ampunilah dosa dan kesalahan kami. Mungkin akhir-akhir ini mungkin kami kurang serius dengan-Mu Tuhan. Tapi Tuhan, pada pagi hari ini, biarlah hidup kami, iman kami terus bertumbuh dan setiap hari menjadi rohani-rohani yang dewasa di dalam Engkau Tuhan. Kami semakin rajin mencari-Mu. Kami serius sungguh-sungguh akan Engkau Tuhan. Dan kami percaya dengan iman kami bahwa Engkau yang sanggup menolong kami. Berkati kami semua. Berkati Bapak Gembala, Bapak Kennedy, dan Ibu dan anak-anak yang melayani di tempat ini. Berikan mereka kekuatan, berikan mereka kemampuan, berikan mereka kesehatan. Apa yang mereka rencanakan, apa yang mereka rindukan, Tuhan berkati semuanya. Urapi mereka di mana saja mereka berada. Biarlah Roh Kudus-Mu senantiasa bersama-sama dengan mereka ketika Bapak Pendeta Kennedy melayani di mana saja, di kota, di desa. Biarlah urapan-urapan baru selalu ada di dalam hidupnya. Berkati kami semua, hamba-hamba-Mu yang hadir pada saat ini. Berkati kami semua. Tolong jemaat-Mu pada pagi hari ini, mungkin ada yang sakit. Jamah dan sembuhkan di dalam nama Yesus. Darah Yesus yang berkuasa, darah Yesus yang menyembuhkan, darah Yesus yang memulihkan. Mungkin saat ini ada jemaat yang mengalami masalah pergumulan, baik di dalam bisnis, dalam pekerjaan, dalam usaha mereka. Tuhan berikan jalan keluar di dalam nama Yesus. Berkati usaha mereka, berkati toko mereka, berkati bisnis mereka. Biarlah ada pelanggan-pelanggan yang baru yang boleh datang di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, berkati usaha-usaha mereka, anak-anak dalam sekolah, dalam studi, dalam kuliah. Tuhan, mari Engkau berkati semuanya. Terima kasih Tuhan. Berkati gereja di tempat ini. Biarlah gereja ini semakin maju, semakin bertumbuh, semakin berbuah. Ada banyak jiwa yang dimenangkan untuk kerajaan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Haleluya. Saya undang kepada Bapak Gembala. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan datang dari-Mu. Tegaklah, saudara-saudaraku, datanglah lebih serius pada hari ini. Tuhan kita ada di tengah-tengah kita. Tuhan kita ada di tengah-tengah kita. Kehadirannya akan menyatakan hal-hal yang dahsyat bagi. Kehadirannya membawa bukan hanya pemulihan bagi kita, tetapi juga membawa mujizat kesembuhan, membawa berkat-berkatnya yang tak terhingga, yang tak pernah habis bagimu hari ini. Tuhan, kita sedang ada di hadapan-Mu. Dia sedang bertanya apa yang ingin dia kerjakan, apa yang sedang ingin lakukan kepadamu. Beritahu saudara, ini kesempatan bagi Bapa di dalam surga. Kami akan menerima berkat-Mu. Kami sudah diberkati di ibadah 1 dan di ibadah 2 ini. Kami sudah dikuatkan di ibadah 1 dan di ibadah 2 ini. Kami sudah dimotivasi, didorong, diajak untuk terus mengalami pertumbuhan iman, untuk terus menjadi seorang yang dewasa, supaya kami dapat mengambil bagian dalam kerajaan Allah di bumi ini, di gereja ini. Ada beberapa minggu
lagi yang akan kami dengar tentang pertumbuhan rohani. Biarkan hati kami terus terbuka. Tidak ada satu khotbah pun yang kami tutup hati kami karena kami tidak suka mendengar. Tapi kami mau belajar membuka hati kami, belajar menundukkan kepala kami, menundukkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu dan melakukannya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kami akan pulang dari tempat ini Bapa. Kami akan membawa persembahan kami. Biarkan persembahan ini menjadi persembahan yang hidup, berkenan, kudus, dan mempermuliakan nama Tuhan. Sekali lagi berkati usaha kami, berkati studi kami, berkati rumah tangga kami, berkati anak-anak kami, berkati doa-doa kami, berkati juga semua yang sedang kami kerjakan dan lakukan, rencana-rencana kami. Berkat-Mu di atas semuanya. Dan kami tahu hanya keberhasilan, kelimpahan menjadi bagian dari orang yang bertumbuh imannya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, angkatlah tanganmu. Tuhan memberkati engkau. Tuhan juga melindungi engkau. Tuhan sedang menyinari engkau dengan wajah-Nya dan melepaskan kasih karunia-Nya kepadamu. Hari ini Dia juga sedang menghadapkan wajah-Nya kepadamu. Dia memberikan kekuatan, Dia memberikan damai, Dia memberikan sejahtera-Nya kepadamu. Pulanglah kekasih-kekasih Tuhan. Bawalah berkat dari Allah Bapa kita, kasih sayang dari Yesus Kristus, serta persekutuan dari Roh Kudus turun dan menaungi engkau mulai dari saat ini